mantan puniki mangda persida Malaya Bos kita bisa dapat berdiskusi dengan waktu yang lebih banyak karena nanti sesungguhnya tadi sudah disampaikan secara jelas dari narasumber beliau dari Parisade, dan memang puniki temanya puniki menarik di sana. Jadi apakah benar pancayatnya salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan dan kerusakan alam? Nah, Titiang mempunyai pandangan, nanti sebuah gambaran yang Titiang ingin sampaikan sebagai bahan nanti kita, karena pasti kita punya tujuan yang sama, keinginan yang sama, kemudian mencari bersama-sama solusi. Nah, mengenai judul puniki kita harus memang hati-hati. Karena apa? Karena ini menyangkut ranah-ranah keyakinan. Jadi ranah-ranah keagamaan. Jadi sehingga nanti kalau salah kita memberikan sebuah istilahnya pandangan kita, pemikiran kita, jangan sampai nanti pelaksanaan upacaranya menjadi salah satu kambing hitam sebagai salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan. Walaupun pelaksanaan upacara yatnya yang kita lakukan di Bali itu akan menimbulkan sampah-sampah upacara. Puniki menurut pandangan Titiang sendiri puniki agak sensitif. Jadi kita harus bisa dulu memilah sehingga kita tidak menjudge bahwa upacara yatnya itu bisa istilahnya langsung mengatakan bahwa salah satu faktor yang akan mencemari lingkungan. Dan itu yang pertama. Nah, kalau sampah dari pelaksanaan upacara, ya. Jadi kalau sampah dari sarana-sarana yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara itu mencemari lingkungan, ya. Nah, ini harus dijaga karena ini sampur ranah-ranah keyakinan. Karena napi ring Bali itu kita tidak bisa lepas dari perjalanan pemargin upacara. Karena upacara yatnya salah satu pelaksanaan yatnya. Nah, lalu untuk memahami dan mengetahui apakah benar pancayatnya itu, yang berikan gambaran nanti kita diskusikan. Dalam prakteknya realisasi keagamaan di Bali semua berpedoman pada sastra-sastra agama. Ya. Kalau kita mengacu pada sastra-sastra agama, maka pertanyaan kita adalah, adakah dalam sastra yang mengatur di samping tata cara pelaksanaan upacara agamaan yang dijalankan, ada tidak yang mengatur setelah upacara keagamaan itu dilaksanakan? Kan gitu. Jadi ada enggak dalam sastra? Misalnya kalau kita napi istilahnya upacara agam, istilahnya mau sarana upacara yang sudah selesai dipergunakan, ada enggak diatur? Ini dulu. Nah, sepanjang pengetahuan Titiang itu dan menurut sastra itu memang tidak ada yang mengatur secara detail, teknis dibagaimanakan sarana-sarana upacara yang menjadi sampah upacara itu setelah prosesi upacara berakhir. Tidak ada yang mengatur. Nah, artinya apa? Disinilah perlu ada sebuah penyikapan. Jadi penyikapan, kemudian perlu sebuah solusi nanti, sehingga apa yang kita lakukan dengan menjalankan sebuah yatnya yang didasari oleh keikhlasan, kesucian pikiran, jadi tidak terkena, artinya seperti Bali ini kan mengenai sepungan. Nah, ini kata kuncinya Dubon, karena memang banyak kita dengar dan kita baca juga yang mengatakan bahwa upacara di Bali, kalau yang sendiri bilang upacara di Bali itu adalah penyebab
pencemaran lingkungan dari sisi bahasa saya bilang tidak, karena itu menyangkut keyakinan. Sampah-sampah upacara salah satu faktor ya. Karena apa? Kalau ini kita biarkan nanti, dia akan bergeser pemahamannya. Maka agama akan dijadikan, pemargin agama dijadikan kambing hitam. Nah, walaupun dalam realisasi, dalam kenyataan sehari-hari, kita masih juga lihat ada masyarakat atau umat kita yang melaksanakan upacara yang tidak disiplin di dalam mengelola sampah-sampah upacara. Dan ini contohnya misalnya, kalau dalam sastra kan sudah disebutkan, misalnya seperti tidak ada yang menyuruh, misalnya ngaben gitu. Ada sastra oh yang atiwo-tiwo gitu. Walaupun dalam sastra menyebutkan misalnya begini, kalau sudah ikang sawo yang bekare, gitu, kalau sudah sawo itu diupacarai ikang taulan, maka setelah selesai upacara ikang taulan wenang nganyut maring luah utawi segara, artinya tulangnya dan labunya dihanyutkan ke laut, bukan upacaranya. Dalam sastra tidak ada yang mengatur tentang membuang upacara. Nah, inilah sebagai gambaran nanti kita, sehingga kita langsung mengapa kita bilang tadi yang itu mangga nenten fokusnya ke upacaranya. Jadi kalau kita itu agak keberatan sedikit kalau dibilang, banyak yang bilang bahwa upacara agama yang di Bali itu yang menjadi penyebab. Jadi itu tidak ada yang diatur secara teknis. Nah, kalau zaman dulu mungkin sampah-sampah upacara itu tidak bermasalah. Kalau zaman dulu mereka kan tidak masalah. Saling peliwat anaknya pangabakte ke Tegal dipakai pupuk. Mungkin Tegal cari sambut ngedikang nak bertani juga semakin sedikit. Dan yang paling bermasalah adalah sarana-sarana upacara yang dipergunakan sudah mulai mempergunakan plastik yang sulit. Jadi untuk istilahnya kembali dia bisa menjadi organik. Nah ini masalahnya. Nah, artinya apa? Ini kan perlu penyikapan. Lalu apa penyikapan kita? Kemudian apa solusinya? Metode apa yang mau kita pakai? Nah, kalau begitu berarti apakah agama Hindu di Bali itu tidak peduli tentang yang namanya sampah dari dulu? Peduli. Malahan kalau itu dimasyarakatkan, mungkin itu salah satu metode. Ini sebuah gambaran nanti. Misalnya yang senang membaca niki orang tokoh-tokoh agama benar niki. Mungkin dalam kalau tatwa kan wendan kan. Jadi yang beragama Hindu niki mungkin dengan sapu leger pun kan. Nah di sana kan ada disebutkan. Jadi bagaimana Sang Hyang Kala istilahnya ngubar Sang Hyang Kumara ingin dibunuh. Nah ada dua yang hubungannya dengan bahasa sampah niki. Yang pertama Sang Hyang Kumara itu bersembunyi di gundukan sampah yang menggunung. Nah, kemudian diketahui oleh Sang Hyang Kala, kemudian Sang Hyang Kumara lari, maka dikutuklah siapapun yang menimbun sampah, biar tidak enti-enti kena kesakitan. Itu kutukannya Sang Hyang Kala. Kemudian yang kedua juga disampaikan dalam hal rumah tangga. Jadi ada orang yang tidak istilahnya selalu membersihkan halaman, bagaimana mengolah sampah sampai istilahnya drainasenya tersumbat. Ring Bali punika wasodong sombah. Jadi sanalah Sang Hyang Kumara bersembunyi. Akhirnya diketahui oleh Sang Hyang Kala dan lari Sang Hyang Kumara. Di sana dikutuk lagi oleh Sang Hyang Kala. Siapapun yang punya rumah, artinya sampai mengambat ngempetin sombah hulian lu kepastu, artinya dikutuk biar bisa sakitnya mindset dan sakit perut. Nah itu sebenarnya dari dulu itu ada pendidikan. Oke, ada pendidikan. Nah jadi intinya kita yang perlu dibahas, yang perlu kita istilahnya nanti didiskusikan itu bukan masalah upacaranya, bukan masalah upacaranya. Kalau berapa kali kita ketemu kalau dibilang upacara, saya bilang tidak. Karena itu pelaksanaan agama. Jadi yang ditimbulkan dalam prosesi upacara adalah sampah. Sama juga dengan sampah di pasar. Jadi bagaimana kebijakan kita mengelola. Sehingga jangan sampai nanti istilahnya bisa mencemari lingkungan. Disinilah perlu kesadaran kita. Kemudian perlu solusi.
Nah, solusi mungkin sebagai gambaran kalau agama puniki wonten parisade nanten dan mewah. Kalau agama itu dengan memberikan tatu aja masyarakat, dan yang paling penting kalau agama puniki, kalau sudah masalah keyakinan, siapa yang diyakini memberikan nasihat, maka dia akan mengikuti. Oke, makanya ini yang perlu kita rembukan, bagaimana caranya agar mungkin memang tokoh-tokoh agama ini punya satu bahasa. Coba misalnya kalau kita tidak tahu apa ngemargiang upacara kan begitu. Setelah upacara selesai kan metaken, kita apakan upacara ini setelah selesai. Nah, tergantung yang memberikan saran. Makanya sering juga kita lihat, oh ini barang entungan kepasih, ini barang entungan kepasih. Walaupun dalam sastra itu tidak ada. Contohnya misalnya dalam sastra taulan mandan, ini yang dibuang ke laut, tapi nak nunasaran sing nek bekelim nih. Padahal kalau sudah prosesi upacara berakhir, maka sarana upacara itu fungsinya berakhir. Nah, ini dalam perjalanan menjadi sebuah keyakinan baru. Coba kita lihat banyak kan begitu masyarakat mungkin kuting bandan yang entong mungkin. Nah, padahal sastra ada yang mengatur itu. Nah inilah nanti bagaimana nanti bersama-sama kita membahas, membicarakan sehingga memunculkanlah solusi-solusi sehingga mampu. Jadi seperti apa yang dikatakan saking parisade wau, bagaimana kita menjaga lingkungan, mengelola sampah upacara sehingga nanti tidak lagi ada muncul-muncul istilahnya yang menjas bahwa upacara agama itu juga istilahnya karena ada sudah yang berbicara begitu, itu penyumbang yang besar daripada sampah. Sampah itu adalah itu masalah klasik dari dulu, tergantung kebijakan kita menyikapi bagaimana mengelola, nah, sehingga betul-betul lingkungan bisa terjaga. Kalau dihubungkan dengan tadi sampun saking parisade tentang konsep trihite karana itu, nah kalau kesadaran ini kita bangun secara berkesinambungan, nah ini mudah-mudahan nanti istilahnya bisa secara bertahap kita bisa istilahnya menumbuhkan kesadaran dari masyarakat umat tentang upacara, pelaksanaan upacara. Mungkin juga nanti dalam perjalanan upacara pergi saking parisade nanti bisa istilahnya kalau dalam panitia budaya karya ageng sehingga panitia mainkan panitia menghitungan sampah kan ada sehingga nah nanti yang model begitulah. Atau mungkin kalau orang mencari bandan ya include lah dengan sampahnya biar bersih, apalagi sudah ada bank sampah. Nah itu masalah komunikasi dan koordinasi. Nggih, punika saya dipersida aturan litian adalah aturan litian dari moderator Sukmo ini menten kirang langkung di Janura Sampura sehingga bantu para masanti. Om Santi. Ini Suksema Ratu Adi Guru untuk saji saking Nganta Yoga sampun ngicen papidekat terkait gambaran bahwa tidak benar pancayatnya di Bali menjadi biang kerok pencemaran lingkungan. Kalau dulu Banten dan Uparenggonya itu mudah didaur ulang, tetapi karena seiring kemajuan ekonomi, kemajuan zaman, masyarakat inginnya praktis, ekonomis, gelis. Jadinya barang-barangnya ada bahan pewarna dari bahan plastik dan lain sebagainya. Karena menghemat waktu, semua barang-barangnya itu ya hasil upakaranya itu ya dibuang ke jalanan, ke sungai dan yang lainnya sehingga dapat mencemari lingkungan. Padahal konsep Dresta Hindu di Bali ini dalam membuat upakara itu ada istilah genap tanding surut kuang, artinya tetandingan kita itu genap semua, tantannya lengkap, tetapi apa yang kita bagi-bagikan untuk prasadamnya itu yang tidak maksimal kadisapun itu. Dan dalam satu upacara fitrayatnya ngaben itu sudah jelas yang dibuang ke laut itu, yang dilarung itu berupa abu daripada hasil akhir ngaben itu, bukan bandan upakara dan uparenggonya. Jadi kita berharap semua audien yang hadir di tempat ini bisa menyadari dan menggetok tularkan serta menggetok viralkan, karena zamannya medsos sekarang harus diviralkan bahwa
Yayasan Tukar Bindu ini bersama dengan Ganda Yoga dan FMN Kota Denpasar ini melaksanakan FGD, memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa Bandan-bandan dari pancayatnya itu bisa kita daur ulang secara maksimal dengan tidak membuangnya ke sungai Kadesa Penikau. Dalam tutur-tutur sesanti lontar di Bali juga jelas tadi Tuaji mengatakan bahwa di dalam kala tatwa itu ya memang seperti itu. Secara implisitnya bioekologinya kena di sana. Barang siapa yang menumpuk sampah di rumahnya, menyumbat aliran song sumbahnya, barang tentu itu akan menjadi genangan sampah. Sumber daripada sumber penyakit itulah yang menyebabkan sakit, bukan karena pengaruh magic dan yang lainnya. Tetapi kalau kita empirikkan bahwa itu penyakit yang kita buat sendiri karena kita telah membuang sampah dan tidak menjaga lingkungan secara bersih. Ini lantorang titiang dari DLK Kota Denpasar, kami persilakan Ibu Cok Istri Mirahyani SS MSI. Beliau adalah Kabid LK bidang pencemaran. Lurus Ibu. Atur semua untuk dalam yang hormati Bapak narasumber dari kenal itu orang tua Haji Dalar yang salam kenal Dalar, Pak Moderator Rahu kenalan Riki, lalu Tuaji Tukar Bindu mungkin sampun sering ketemu sareng yang Pak Rumdi dan sareng teman-teman ring relawan Tukar Bindu Dalar ring KPS. Sekali kita pernah ketemu ya, sama Tuaji Argo minat yang paling sering ketemu sareng Pak Swasiko 2 kali ya, kita ketemu Pak Swasiko, lalu Pak Kota yang Pak Lu Buntet nggih. Sareng Bapak Ibu yang hormati nggih, yang hormati pada kesempatan ini. Yang termaklumkan pertama sedianya Bapak Kepala Dinas yang hadir nih, Bapak Ibu namun beliau karena minta kepentingan yang ditugaskan untuk memandu dan yang memberikan sedikit dan untuk sering FGD ini. Sebelumnya kita ngaturang pengasung karo Om Swastiastu. Pertama-tama Titiang sangat apresiasi dengan yang kita lakukan hari ini. Jadi Titiang sangat apresiasi dan napi yang sudah dilakukan ring Tukar Bindu selama niki. Titiang juga taler sareng grup ring KPS, jadi Titiang tahu persis napi yang sudah dilakukan, napi yang sudah action yang dilakukan, dan terkait juga bagaimana sarang-sarang untuk membangun ring Tukar Bindu taler mengetok tularkan sarang masyarakat indek kebersihan sungai yang menjadi role model di Tukar Bindu yang bisa ditiru oleh KPS atau teman-teman yang lain ring Kota Denpasar nih. Titiang ring bidang pengendalian pencemaran perlu Titiang sampaikan sareng Bapak Ibu, Titiang ring pengendalian pencemaran mengadakan kegiatan aksi terkait dengan pengendalian pencemaran ring sungai gitu. Jadi tahun 2013, semenjak tahun 2013 Titiang mengadakan lomba puniko Bapak Ibu nggih, lomba sungai bersih ling 4 kecamatan. Jadi niki sangat berhasil niki ring Tukar Bindu yang menjadi juara 1 lomba sungai bersih tahun 2013. Ampun suwe nggih mangkin tahun 2022. Sekian tahun dibangun Tukar Bindu akhirnya menjadi seperti niki. Berapa kegiatan yang Titiang lakukan bersama teman-teman LH sareng Kota Denpasar taler, menanam pohon upacara Riki kan nggih, menanam pohon upacara, lalu menanam pohon buah-buahan taler Riki, dan beberapa jenis tanaman obat. Mungkin sudah dilanjutkan karena konsep sustainable development yang sudah memargi Riki dengan peran serta masyarakat yang sangat tinggi, lalu rasa memiliki atau sense of belonging dari masyarakat yang sangat tinggi pula sehingga terwujud sekali sapuniki. Kalau tanpa masyarakat ngenten persida gitu. Jadi pemerintah harus bersinergi dengan masyarakat, sinergi yang becik antara pemerintah, masyarakat, sareng taler swasta gitu. Mangde napi yang kita akan lakukan, aksi yang kita lakukan dalam pengendalian pencemaran akan terwujud gitu. Jadi beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin melibatkan akademisi taler Riki ring Tukar Bindu niki. Jadi edukasi yang kita lakukan semata-mata untuk meningkatkan ekologi sekali disampaikan sarang
Bapak Moderator, akeh yang sudah disampaikan dari Bapak PHDI sareng Tuaji, Tidang talar sepakat bagaimana kita bersama-sama merubah mindset gitu. Mindset kita karena pengendalian pencemaran itu kita harapkan untuk meningkatkan ekologi, ekonomi, edukasi, sosial, budaya ring Kota Denpasar gitu. Jadi 5E itu pertama ekologi yang kita sasar karena ketika lingkungan sudah lestari, kita ingin juga masyarakatnya meningkat secara ekonomi ya kan. Mungkin tadi sudah disinggung sarang Tuaji bank sampah. Itu memang kecil nilainya namun bagaimana perilaku kita untuk mewujudkan bank sampah itu meningkatkan ekonomi masyarakat ya. Jadi dengan tidak membuang sampah ke sungai, sampah plastiknya kita jual ring bank sampah, bisa di samping menolong lingkungan, kita juga mendapatkan manfaat ekonomi. Jadi yang ketiga edukasi, salar-salar sarang mengedukasi, dan sarang-sarang mengedukasi semeton kita sarang sami talar titiang, sarang keluarga ring rumah kita mengedukasi bagaimana mewujudkan lingkungan bersih ring lingkungan soang-soang. Lalu sosial budaya yang kita harapkan juga akan meningkat gitu nih. Di samping lomba sungai bersih yang kita lakukan taler, beberapa kegiatan juga wenten untuk biopori sekali tadi sampun disampaikan sarang Bapak Saking PHDI Niko becik sisan bagaimana sekarang sampah-sampah upacara ring pura, ring merajan kita coba Niko mewujudkan lewat lubang resapan biopori untuk mewujudkan composting gitu. Jadi perilaku meskipun kita misalnya ngaturin canang gitu jadi kita buang sembarangan ke canangnya. Jadi kita bisa masukkan ke lubang biopori untuk sistem pengomposan dan kita bisa akan menghasilkan pupuk ya nge. Jadi 5 hal nih yang kita tuju ring pengendalian pencemaran, mogi-mogi kegiatannya berlanjut nih. Jadi partisipasi KPS ring Kota Denpasar sangat luar biasa gitu ya. Jadi di beberapa lokasi kemarin ring Alu Buntut talar LH. Nah niki Pak Manggio ampura niki Pak Manggio mungkin berapa kali ketemu sareng ya ring Subak Lungatar sampun memargi becik mangkin nggih. Pak Wijayanya mana ten kelihatan. Oh gentang nggih. Pak Wijaya jadi titiang sareng Pak Manggio sareng ring Pak Wijaya talar sampun drike sarang-sarang ring tukar ring Subak Lungatar gitu. Mungkin sampun becik pisan drike jadi mudah-mudahan nanti tanaman yang kita tanam tanaman jambu biji gitu. Lalu cabai kemarin sampun jadi dilanjutkan sarang masyarakat bagaimana untuk memenuhi pangan gitu. Jadi kenapa kita menanam pohon ya salah satunya nih untuk mengantisipasi global warming. Jadi bagaimana pohon itu mampu menyerap O2 gitu, mampu mengeluarkan O2 menyerap CO2 gitu. Jadi untuk mengatasi kebisingan juga. Jadi kenapa kita makin ring Taman Jati yang luar biasa niki meskipun situasi siang hari kita rasakan sejuk gitu nih. Jadi pohon sudah mengeluarkan jumlah O2 yang cukup banyak untuk kita bersama-sama merasakan tis dan nyaman ring tukar bindu. Jadi misalnya ring Subak Lungatar sampun ring tanam beberapa pohon. Misalnya kita mau ke sana ring tempat pesandekan ring Dampraupan talar ring Subak Lungatar kita merasakan rasa kenyamanan seperti ini ke depannya gitu yang kita harapkan. Ring Dampraupan Tuaji minat makin sedang berbenah itu Tuaji. Jadi sedang berbenah tanaman-tanaman upacara yang cukup banyak yang kita tanam ampun dipelihara sana Tuaji. Wenten taman obat Ayung Lestari ini luar biasa nih. Mungkin sedang sedikit masih tumbuh, tapi kalau kedepannya nih saling bantu sareng semeton ketika kita perlu tanaman misalnya daun landak kita ringjeng ngerah ketuaji aja, ketebo maju lengu aja kita nih wenten talar tebo maju lengu kita talar juga sama Pak Alu Buntut menanam pohon obat-obatan talar dike. Jadi kita harapkan nanti masyarakat ring tukar bindu, ring Subak Lungatar saling bantu misalnya untuk mengembangkan ring kemalih gitu. Misalnya sampun wenten api saling bisa untuk nyepih gitu. Karena semakin banyak jenis keanekaragaman hayati yang kita tanam tentunya akan mengakibatkan manfaat yang luar biasa bagi kita ke depannya sarang generasi kita. Karena sesuai konsep nih yang ampura nih mentannya berteori karena apa yang yang kita lakukan sekarang nih kan untuk kepentingan generasi yang akan datang ya kan.
Jadi kita menanam pohon ke depannya semakin banyak keanekaragaman hayati yang kita punya, kita tidak kekurangan tanaman upacara gitu. Karena sekali makin kan agak ring jeung daun landep kan cuma ring tebu maju lanu wenten ge. Jadi mudah-mudahan nanti bisa disepi, misal ring taman oba ayu sari ring dam praupan sampun wenten, mogi-mogi bisa nanti kita bantu malih tuh Haji. Jadi dikembangkan. Kemarin wenten dari Dwi Jenderal rencananya memberikan ring dam praupan, karena ring Dwi Jenderal kantun berbenah, niko berbenah untuk saluran PDAM, yang PDAM jadinya mundur kegiatannya kan. Jadi wenten dari Dwi Jenderal akan memberikan berbagai jenis tanaman obat temu-temuan kiranya akan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Karena yang kita sasaring LH ekologi, ekonomi, edukasi, sosial budaya. Jadi harus ada balancing sekali disampaikan tadi sama Pak Moderator. Niko wenten balancing antara ekonomi dan lingkungan gitu. Kalau kita sasar lingkungan mantan tanpa ekonomi juga kan becik kan. Jadi kita selaras ingin menyelaraskan itu 5E niku. Sekali deriki misalnya sampun benten tanaman upacara dikembangkan malih oleh teman-teman ring Tukar Bindu, sarang tuaji Tukar Bindu menjadi luar biasa. Jadi bisa membantu KPS atau teman yang lain untuk mengembangkan potensi lokasi di bantaran sungai menjadi tempat ruang publik yang bagus sekali diki wenten yang bisa teman-teman yang muda-muda bisa ayun-ayun Riki sambil mendengarkan kita niku kan luar biasa ingin memberikan ruang publik kepada masyarakat. Nah niku sebalik di tiang malih mindset nih tanaman api wasane upacara adat kalau kita sekali disampaikan sarang tuaji wau di tiang setuju bagaimana kita menyikapi mencari solusi kan. Melakukan pengurangan ya, misalnya pengurangan penggunaan sampah plastik. Kita sampun medui bank sampah sekiranya kita memakai plastik kita kumpulkan, kita jual di bank sampah gitu kan. Jadi kita mendapatkan tabungan di samping untuk melestarikan lingkungan. Kedua misalnya canang kita masukkan ke biopori untuk composting gitu. Ketiga misalnya kita tidak lagi memandang sungai sebagai tempat pembuangan sampah gitu. Karena beberapa sungai di Kota Denpasar kan masih kan. Jadi makin sampun wenten KPS sampun berbenah, kemarin Tuka Duang Bigo sampun berbenah. Tidak melihat sampun becik makin juga dibantu oleh Yayasan Tukar Bindu sama-sama mengedukasi. Jadi kita sangat apresiasi karena peran masyarakat yang kita inginkan sekali dumun dari 2013 kita mengadakan lomba ya salah satunya untuk satu meningkatkan partisipasi masyarakat, kedua meningkatkan rasa memiliki kepada lingkungan atau sense of belongingnya kita sasar bagaimana masyarakat ingin memiliki lingkungan dengan baik, memanfaatkan dan menjaga, memelihara. Sampun wenten tanaman kita sudah manfaatkan, kita jaga malih nanti harus kita lakukan mangde selaras terjadi keseimbangan. Kita sudah wenten misalnya tanaman napi wastani yang kita tanam pinang misalnya. Ya kita kalau memang sampun kita lakukan untuk upacara ya kita tanam malih. Nah, jadi salah satu bentuk misalnya nanti ke depannya siki-siki teman-teman Riki yang mau menanam satu pohon saja. Misalnya berapa orang Riki 200 orang. Satu aja kita menanam sudah punya kita 200 pohon gitu. Karena begitu luar biasanya pohon mampu untuk cadangan air di samping untuk mampu menyerap CO2 dan mengeluarkan O2 sehingga kita merasa nyaman. Mungkin nanti itu yang bisa sampaikan. Lebih lanjut mungkin lewat diskusi bisa akan kita sarang-sarang gitu. Jadi beberapa ring tukar larangan mungkin Winten juga beberapa tanaman yang sudah disupport oleh DLHK. Jadi bagaimana mencoba untuk mengajak masyarakat sarang-sarang daler mewujudkan sungai bersih, bantaran sungai yang bersih sehingga terwujud ruang publik di Kigenannya. Ruang publik di Kota Denpasar, sungai-sungai dimanfaatkan sehingga mendapatkan manfaat-manfaat ekologi, dalam ekonomi, masyarakat juga bisa berusaha karena strategi yang kemarin dari 2013 itu dengan strategi entrepreneurship model. Jadi community development sarang entrepreneurship model gitu. Jadi community-nya bagaimana tidak mendekati masyarakat sehingga masyarakat mau membangun daerahnya, mau membangun potensi yang ada di lokasi masing-masing. Misalnya di Desa Padang Sambian yang dekati Teruna-Teruni, mungkin sampun mulai seperti ini. Jadi community development-nya kita sasar lalu kewirausahanya kita angkat untuk mewujudkan ekonomi. Jadi diki bagaimana teman-teman Ring Tukar Bindu sampun berusaha untuk wenten niki sekali kafe-kafe kecil niki kan luar biasa. Sambil kita melancaran meriki bisa kita membeli napi yang wenten Ring Tukar Bindu. Sekali di Subak Lungata adalah
wenten napi jamur ikut wenten juga api dan jahe di sana, makan minuman jahe mungkin bisa berkembang untuk mewujudkan nanti ketika masyarakat melancaran ke sana bisa juga sambil belajar sambil juga menikmati suguhan dan juga memberikan manfaat ekonomi ya, kita tidak berbelanja lah ke sana kan di Subak Lungatar dam Praupan taler titiang harapkan tuaji kemarin diskusinya sarang titiang sarang apa dari Eko Insim itulah taler jadi bisa nanti napi menjual kupon napi kan jadi dijual kupon 10.000 sama masyarakat sambil lancaran mereka mentumbasan kepada masyarakat yang ada di sana. Jadi misalnya wenten kelor di sana kita tanam kelor yang punya ide tuh Haji yang bilang itu gimana kalau buat bubur kelor mantan jadi nanti kita yang beli kan jadi bubur kita tanam kelor ampun daunnya sampun lebat bikin bubur kelor karena ada di Denpasar yang bilang itu punya tanaman api kecicang kenten dagingin sambal kenten bongkotnya kenten yang bilang karena ingin kita kuliner Balinya muncul kenten ring bantaran sungai di samping meningkatkan juga tanaman-tanaman memelihara tanaman yang kita tanam meningkatkan ekonomi masyarakat kenten jadi selain itu mungkin menyambung yang disampaikan Bapak dari PHDI sarang tuaji wenten nanti wasane di samping biopori nanti ekoenzimnya dikembangkan lagi. Yang sampun di beberapa lokasi bekerja sama dengan Pak Joko dan Pak Weda kan Joko Nusantara itu jadi mencoba menuangkan ekoenzim di beberapa lokasi sungai gitu. Jadi niku ekoenzimnya kan kita ngatur orang Banten kan ngatur orang Banten kan enten buah-buahan. Misalnya buah-buah nike kan kita tidak sempat ngajeng misalnya terlalu banyak misalnya hari raya Galungan kan bisa nike kita pakai ekoenzim jadi nike menyikapinya jadi tidak selalu upacara piadat di dinyatakan bahwa mencemari lingkungan tergantung kita menyikapi gitu jadi buah-buahan yang buruk yang busuk yang tidak busuk sekali langsung maupun yang tidak bisa dimakan tapi belum busuk pakai ekoenzim gitu jadi kemanfaatnya bisa sebagai cairan yang bisa bermanfaat untuk kita jadi beberapa ekoenzim biopori yang terutama adalah memilah sampah gitu jadi ketika kita tidak memilah sampah tidak membantu lingkungan sebenarnya itu para ibu bapak sarang sami tidak lunas di ampura tidak lunas banget ketika kita sampun memilah sampah anorganiknya kan sampun join sarang bank sampah kan sampun ekonominya nih ke sampah organiknya kalau kita bisa olah mandiri astung kare kan kalau kan wenten nanti kerjasama dengan swakelola desa lurah kan jadi kalau ketika dipilah nih sudah memudahkan untuk pengelolaan lingkungan ketika sampun ring TPST misalnya TPST 3R misalnya ampun malih mereka sampahnya dengan kondisi yang tercampur kan sampun agak susah memerlukan tenaga pemilah memerlukan waktu yang lama malih pemilah jadi kita harapkan kita lah mulai dari diri sendiri mulai dari diri sendiri memilah sampah lanjut untuk ikut swakelola sampah lebih mudah ring DPS sampun ring DPS kan malah tercampur sampun langsung bisa dikomposting jadi wenten juga wenten nike banget tunas yang sarang sami pada kesempatan yang baik dan berbahagia niki mugi-mugi kita suang-suang bisa memilah sampah karena nike sesuai pergub dalam arahan Bapak Wali dalam nike harus memilah sampah dari sumber jadi dari mulai rumah tangga begitu kita di dapur ampun ibu-ibu sampun kita genten kan misalnya mulai di dapur bapak-bapaknya talar ya membantu kenten dipilahlah sampah plastik sarang organik anorganiknya lebih mudah pengolahan tidak memerlukan waktu lama lebih cepat dikelola jadi lanjut yang lain Mina ring tukar bindu atau ring Subak Lungatar ring tukar-tukar yang lain ring Alubunduk nanti bisa mengembangkan semacam misalnya bibit gratis kepada masyarakat duit kan kalau tidak harapan tidak sekali mungkin sedang membahas TPSD yang akan baru niki harapan kedepannya kan memang harus ideal kita misalnya sampun komposting punya berbagai macam bibit yang bisa diberikan kepada masyarakat di samping kompos misalnya ring tukar bindu bisa membibitkan kentan mau diberikan kepada ide dane masyarakat di tukar bindu kan cukup luar biasa sampun itu jadi rewardnya kepada masyarakat jadi lebih nanti lebih rasa memiliki tukar bindu jadi luar biasa misalnya yang terbo malah jalur amu talar didang kenten kan Pak Kades
Pak Mekel Kasiman Kedelangu ring Tebo Majelangu wenten tanaman obat mungkin sampun luar biasa nggih Pak kini Pak Alu Buntut jadi pun luar biasa mereka lingkan titiang nah titiang mereka pada saat dengan Pak Alu Buntutnya mereka wenten Tebo Majelangu titiang sangat tertarik dengan walaupun aliran sungainya kecil karena link dengan Tebo Majelangu oh ini pun kinten ragana jempol niki tanpa Pak Alu Buntut tak mungkin akan terjadi gitu nggih karena ketika titiang selaku rasanya mekuliling pemerintah adalah ketika bertemu dengan masyarakat klik kenten langsung masyarakat mau titiang kenten jadi nggih nike yang titiang bisa sampaikan sinampura banget jika wenten hal-hal yang kurang berkenan namun titiang harapkan niki pemilahan sampah menjadi sesuatu yang harus kita lakukan bersama gitu nggih matur semua sarang sami yang sinampura kada hal-hal yang berkenan yang tutup dengan para mesanti Om Santi Santi Om Santi Santi Santi. Ini semua kepada Ibu Cha berikan tepuk tangannya. Dari pemaparan materi beliau dapat saya tarik benangnya sedikit bagaimana DLHK berusaha semaksimal mungkin mengendalikan pencemaran lingkungan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga ekologi dapat tertata dengan baik sehingga ekonomi masyarakat di sekitar seputaran Tukat Bindu ini akan menjadi meningkat. Baik, saya kira demikian pemaparan dari ketiga narasumber. Selanjutnya saya akan buka dengan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab kepada audiens. Silahkan saya buka untuk 3 penanya, sebutkan nama dan pertanyaannya singkat dan lugas. Terima kasih. Durus dibantu mic-nya. Om Swastiastu. Tiang wayana usir rame ring Banyarujung dan ring rame Tukat Bindu. Menarik sekali pemaparan dari PHDI Dinas Lingkungan Hidup termasuk Ratu Guru. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam konteks pemuliaan air atau pencemaran lingkungan. Benar seperti apa yang disampaikan Ratu Guru tadi bahwa apakah Panceyatnya salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Ini sebuah pertanyaan besar yang perlu kita garis bawahi. Yang dalam teorinya bahwa kerusakan alam atau pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan itu yang berpengaruh ada 2 hal. Alam dan manusia. Sebenarnya bukan panceyatnya, manusianya. Dan kerusakan akibat manusia ini jauh lebih besar daripada akibat alam. Karena ketika terjadi bencana alam, sebenarnya alam itu sendiri adalah mencari equilibrium baru akibat ketidakstabilan dalam konteks lingkungan. Itu kira-kira. Saya sangat terima kasih sekali kepada pelaksana karena saya termasuk warga di sini, jadi saya tertarik. Saya sebenarnya dari Batur, jadi sebenarnya ngusabe di Batur tadi karena melihat judulnya menarik begini, saya langsung cabut meriki gitu. Peradaban Bali itu sudah mengajarkan manusia Bali untuk hidup harmonis antara spiritual cohesion dan socio-kultural cohesion. Jadi ketika tadi dari pihak PHDI menyampaikan bahwa sampah terbesar itu akibat panceyatnya. Artinya apa? Pihak PHDI harus membuat sebuah aturan bisama yang seperti apa yang disampaikan oleh Guru Gante Yoga tadi. Kalau ada misalnya dalam konteks ekonomi modern, sales after service, barangkali perlu aturan setelah yajnya itu dilakukan. Karena bagaimanapun juga, masyarakat saat ini yang sudah terkontaminasi pemikiran
pemikiran yang efisien, efektif, yang sudah meninggalkan nilai-nilai tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita, baik itu yang namanya gotong royong, segilik seguluk, paras paros, yang sudah ya tadi halo ya yang teruskan nilai-nilai yang diwariskan oleh penglingsir kita yang sudah yang berlatar belakang kerjasama, kolaborasi satu manusia dengan manusia lain, manusia dengan Tuhannya, dan kemudian manusia dengan alamnya, yang sekarang sudah mulai berubah menjadi mati hidup kai. Tes. Ini udah bagus. Bagaimana nilai-nilai penglingsir yang sudah diwariskan kepada kita? Bagaimana penglingsir kita menjaga air? Bagaimana penglingsir kita menjaga alam? Nah, ada rasa kekhawatiran. Saya sangat bangga menjadi krame Tukar Bindu yang notabene sudah menjaga sungai dengan baik. Tubuh kita ini mayoritas dari air. Ketika air tercemari, bahwa kita yang memakan sesuatu yang tidak bersih. Maka dari itu, dari yang disampaikan oleh PHDI tadi, bahwa manusia Bali itu sebenarnya kita bersyukur sekali jadi manusia Bali, karena kita diajarkan tentang ilmu spiritual dan ilmu sosiokultural, bahwa bagaimana kebahagiaan orang Bali itu bukan semata-mata berapa uang yang ada di kantongnya, bukan. Berapa banyak dia bisa memberikan kepada orang lain. Karena ada dua sisi yang harus harmonis, antara duniawi dan skala ini harus berimbang. Nah, mau tidak mau, mudah-mudahan ke depan fokus group discussion ini, jadi saya sepakat judulnya barangkali jangan Panceyanya lah sebagai penyebab faktor pencemaran lingkungan, tapi datangnya saya juga karena melihat judulnya itu gitu. Jadi menarik juga, karena kadang-kadang kan the good news is the bad news orang bilang. Jadi judulnya yang menantang, jangan sampai nanti kita yang bernyanyi ini dibilang mencemari lingkungan. Padahal nilai-nilainya itu sudah jelas disampaikan oleh PHDI mengandung kesucian. Kok tujuannya suci malah menjadi tidak suci. Nah, saya sering sekali ada rasa khawatir, mungkin hanya sharing saja. Sering sekali cara-cara berpikir kita saat ini, tadi sudah disampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah mengurus dari dulu, tapi kenyataannya sekarang kok tambah rusak. Nah, ada sesuatu yang belum benar dalam konteks tata kelola. Gitu. Kok sampah sekarang semakin menumpuk gitu? Artinya apa? Ngiring Trikayo Parisudo niko, jangan dipecah-pecah, jangan berhenti pada konteks berpikir dan berkata-kata, bertindak baik. Kaike itu jauh lebih penting daripada kedua di atasnya. Jadi ngiring mulai hari ini, yang terima kasih kepada Tukar Bindu, mudah-mudahan yang ada di diri kita ini, jangan kita pernah mimpi merubah dunia lah. Mulai rubah diri sendiri, karena unsur keseimbangan hidup di Bali yang spiritual adalah Panceyanya, yang sosiokultural adalah Pancekerta. Sejahterakan diri dulu baru ngomongin kesejahteraan dunia, benerin diri dulu baru kita ngebenerin dunia. Ini kadang-kadang kan kebalik, kita mau merubah dunia, saya mau gini, saya mau gitu, ngurus istri sama anak aja nggak bisa, gimana ngurus dunia gitu. Nah, itu kira-kira pesan saya sedikit, hanya sebagai masukan, sebagai krama adat. Mudah-mudahan napi yang sampaikan bisa bermanfaat. Yeneng nenten
bermanfaat, banyak tong sampah yang lihat di sini, buang saja ke sana. Suksma. Oke, terima kasih Pak Dr. Wayan Absir atas masukannya, luar biasa sekali. Bagaimana seseorang itu kalau memulai memuliakan hidupnya dimulai dari memuliakan air itu sendiri. Karena air adalah merupakan sumber kehidupan dan semua makhluk hidup itu bergantung pada air. Demikian juga upacara di Bali ini, seberapa besar pun upacaranya, terakhir pasti nunas itu kadisa podito. Oke, lanjut Kang Titia. Siapa lagi? Silakan penanya yang kedua. Ini lurus. Dibantu mic-nya, dibantu yang ada di depan. Oke. Om Swastiastu, selamat siang Bapak Ibu yang hadir. Yang saya hormati narasumber keseluruhan. Perkenalkan, nama saya Manik. Saya sesungguhnya dari FPRB Kota Denpasar. Hari ini saya merasa sangat berbahagia dan bangga sekali. Kenapa? Ini menjadi bekal saya nanti untuk berbicara mewakili Bali bersama konsulat Australia nanti. Karena di situ akan ada peran perempuan dalam pengurangan risiko bencana. Kebetulan saya diberikan mandat nanti untuk berbicara. Ini bekal yang saya dapatkan hari ini akan saya jadikan rangkuman sebagai nanti bahan untuk berdiskusi dengan teman-teman dari Jawa Timur dan Sulawesi di awal bulan April yang akan datang ini. Tertarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh baik dari PHDI, kemudian dari narasumber Ratu Guru Ganta Yoga, juga dari DLH. Saya juga sependapat bahwa panceannya itu bukan menjadi penyebab. Justru dengan panceannya kita melalui sarana upacara dan upakara itu mendoakan alam beserta isinya untuk seimbang. Barangkali yang menjadi kata kunci dari diskusi hari ini adalah sampah yadnya, kemudian trihita karana dan pengelolaan sampah. Barangkali itu kata kuncinya. Yang terberat menurut saya pribadi adalah yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatannya itu adalah Ida Sulingge, terutama sekali ini adalah pengayah gitu ya. Biasa ini perempuan, ibu-ibu atau serati Banten gitu ya. Nah, ketika upacara sudah selesai, yang melakukan kegiatan ini lebih banyak keterlibatan perempuan. Nah, ketika tadi apa yang disampaikan oleh Guru Ganta Yoga bahwa apa yang ditunjukkan oleh pemimpinnya gitu, mungkin niki dados kutang, niki tendados akan diikuti. Nah, oleh karena itu dia sangat berharap ketika kegiatan ini bagaimana bisa mengedukasi para ibu-ibu, khususnya serati Banten itu, yang akan mengikuti membantu dari Jero Mangku, Sulingge, atau Sanelianan, jadi ngaturan aci-aci punika. Nah, nika biasanya mereka akan mengikuti. Yang lebih banyak terlibat nika adalah kaum perempuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebagai pandangan teman-teman, kan? Kalau ini terus-terusan kita tidak akan bisa, sama aja kita akan mengumpulkan banyak teori, tapi prakteknya akan tetap seperti ini. Tetapi kita tidak boleh berkecil hati. Yang paling bisa melakukan untuk memberikan efek jera itu adalah, apalagi ini terkait dengan kegiatan adat. Ini adalah desa adat. Paling tidak harus ada masuk di dalam perarem. Paling tidak ini untuk membantu bagaimana ketika suang-suang Banjar, baik itu rumah pribadi-pribadi yang melakukan kegiatan adat ini mempunyai perasaan untuk takut dengan efek, paling nggak ada sanksi sosial, ada sanksi mungkin dari perarem itu bisa masuk sanksi seperti itu. Ini akan lebih mempercepat proses sosialisasi kita untuk mengerem bagaimana pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan ini diakibatkan oleh sampah yadnya. Itu barangkali menjadi catatan kecil gitu ya. Matur suksema. Om Santi 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 Om. Oke, Om Santi Santi Om. Ini semua dari Pemanik, dia juga menyampaikan hanya masukan dan beliau akan menjadi duta perempuan nanti berbicara di Australia, luar biasa sekali. Bahwa beliau
juga menyarankan bahwa sumber dari sumber masalah pencemaran lingkungan itu adalah manusia itu sendiri, aktornya manusia. Jadi kalau dikaitkan panjayatnya, ya, peran Manggalaneng Karya, peran Sulingi harus memberikan edukasi kepada masyarakatnya terkait dengan sisa Banten untuk Upakara ini. Diharapkan juga ada praram yang rigid tentang sampah itu. Oke, lanjut kepada Jermangku yang ada di depan. Tadi sudah menaikkan tangan. Lurus. Nggih. Cukup. Iki sampun jam 12 tapi kari wonten galah yang gede. Yang sedurung yang matur yang riyen untuk mengandalkan umat ini Om Swastiastu. Yang saya hormati Yayasan Bindu, Duka Bindu yang sudah mengadakan acara ini. Judulnya sangat menarik. Kalau dibilang sensitif sih bisa jadi dari sudut pandang tertentu. Tapi kalau bilang tidak, ya tidak. Tapi dari sudut pandang yang sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Nah, Kijang ingin menyampaikan bahwa ayo kita melihat sekarang dari segi yatnya. Bagaimana kita menempatkan yatnya selama ini. Nah, mungkin narasumber yang hormati semuanya tadi sudah menyampaikan banyak hal. Nah, kebetulan Niki wonten lembaga pendidik, kemudian guru memberikan sebagai pencerah kepada umat. Kalau kita melihat, Kijang pernah membaca di salah satu kitab suci, kalau nggak salah Atharwa Weda gitu, di mana sih sebenarnya tempat yatnya itu dikatakan bahwa yatnya itu adalah salah satu bagian dari dharma untuk menunjang kehidupan alam semesta ini. Ya. Kalau nggak salah bunyinya demikian. Yatnya itu salah satu. Yang lainnya seperti umpamanya satya. Kemudian ada rete, taat kepada aturan dan lain sebagainya. Satya, pegang janji dan lain sebagainya. Kemudian ada brahma, kemujaan, ada dikse, ada tapo, apalagi nih. Tapi kita coba yang ambil yatnya. Bagaimana kita memaknai yatnya, khususnya kita yang beragama Hindu. Yatnya itu terjemahkan kitab suci, kitab suci itu korban suci, korban suci. Kalau kita Hindu di Bali pada khususnya, ya, kita menggunakan istilah panca yatnya. Yang ambil dua contoh. Bagaimana kita memaknai manusia yatnya itu? Manusia yatnya itu adalah, kalau menurut yang Ampura itu adalah kurban suci di dalam memanusiakan manusia gitu. Coba lihat nih, memurnikan manusia, memanusiakan manusia sejak di dalam kandungan sehingga meninggal itu dimurnikan agar dia manusia yang kita anggap manusia sekarang itu betul-betul menjadi manusia. Nah, itulah manusia. Nah, kaitannya dengan diskusi kali ini, Kijang coba sampaikan masalah budayanya. Tapi budayanya nih ke, kita mengenal di Bali panca maha buddha, tapi elemennya nih ke tanah, air, api, udara, nanti etar, gitu. Dan kita tahu budayanya itu adalah memurnikan panca maha buddha. Tanah, ayo kita jaga dengan baik. Kita murnikan dia sehingga tanah itu tidak mengeluarkan bau yang busuk. Air gitu. Ya. Sehingga air itu memberikan rasa kesucian kepada masyarakat. Ayo kita jaga. Nah, ini ke Buddha yatnya. Nah, kemudian jadilah Buddha Kala kita kenal. Buddha Kala itu begini. Manakala kita menggunakan Buddha nih ke, Maha Buddha itu kita pergunakan manakala kita salah menggunakan Buddha itu, maka Buddha itu akan rusak. Ya, kalau kita pergunakan Buddha itu dengan baik, bahasanya manakala kita menggunakan Buddha itu dengan baik, dia akan menjadi baik. Nah,
kembali ke yatnya. Ini yang diambil di agama Hindu Bali, panca yatnya. Itu dua manusia yatnya sama manusia yatnya. Bagaimana dengan katakanlah yang bukan Hindu Bali, katakanlah wenten semeton san mejaler, wenten semeton yang pakai jas dan lain sebagainya. Apakah tidak melihatnya? Kalau memanusiakan manusia itu tidak melihat pakaiannya. Pakai jas pun dengan membantu fakir miskin dari dinas sosial, membersihkan lingkungan dari DHK, memelihara habitat ekosistem dari DHK. Nah itulah pengertian yatnya kalau yang kaitkan dengan bagaimana kita memposisikan yatnya. Nah sekarang ini kan ampura ini kita selalu mengkaitkan yatnya itu dengan upacara gitu. Kalau orang Bali dia berusaha secara fisik menggunakan pikiran, kata-kata, tindakan dan lain sebagainya, itu tidak cukup. Usahanya itu dibantu oleh faktor niskala. Okay? Dan untuk berkomunikasi dengan faktor niskala dipergunakanlah bebanten. Nah itu Banten sesajen untuk berkomunikasi minta bantuan agar usahanya memanusiakan dan membersihkan panca mahabhuta itu bisa berhasil dengan baik karena manusia itu mempunyai keterbatasan. Konteksnya kalau seandainya dibawa ke sana, hakikat daripada yatnya itu yang kira otomatis. Begitu habis upacara, motonin dan lain sebagainya, kalau dia mengetahui adalah untuk membersihkan Buddha, menyucikan Buddha, otomatis dia tidak akan membuang sampah sembarangan. Otomatis loh. Ini dari segi edukasinya dulu, hakikatnya dulu. Sekarang contoh lain. Jadi tatua, susila, upakara itu semua penting, tidak ada yang tidak penting. Tidak ada yang penting. Hukumnya begini. Kita mengenal juga di Hindu Bali ada istilahnya bakti marga, karma marga, kemudian jenana marga dan seterusnya. Jenana ini kita anggap adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan, cendekiawan, pendidik dan lain sebagainya, yang resi, pandita dan lain sebagainya, pendidik. Kemudian ada bakti dan karma. Bakti juga adalah yang tulus ikhlas, cinta kasih. Kalau karma itu hanya bekerja, gitu. Pengampunnya ini agak langkah, gitu. Tapi usahanya ganjang tindak itu yang kurang daya, gitu. Kita bakti ya, kita karma ya, tapi jenananya bagaimana? Nah makin teman-teman yang menjalankan jenana warga ini harus mendekati teman-teman yang menjalankan bakti dan karma warga. Sehingga ada keseimbangan antara bakti, karma, dan logika. Okay. Nah ini sebenarnya panjang sekali. Kalau yang simpulkan tadi bahwa kita mulai dari hakikat yang harus kita pahami dulu ya, itu apa. Jangan-jangan selama ini kita kurang pas memaknai hakikat dari yatnya itu. Okay. Kurang pas, ampura nih, gancang ngetindak gitu. Kayak pantan gede-gede dan sebagainya. Nah kesimpulan yang begini sebenarnya ada penjelasan yang ingin saya sampaikan karena waktunya terbatas. Kalau kita di Bali hidup itu adalah dari spiritual dulu, hakikat spiritualnya apa, infrastrukturnya kita pahami dulu. Kemudian yang kedua, orang Bali itu senang yang indah-indah, estetikanya. Yang indah, biasanya kalau indah itu pasti baik. Yang ketiga adalah sila, bagaimana kita menjalankan etika, ya. Spiritual, estetika, etika, kemudian yang terakhir logika. Makanya catur marga yoga nih harus jadi satu, jangan dipisah-pisah, gitu. Jangan mengelompok-kelompokkan. Gitu. Nah, ini nggak jalan kalau di Bali, di Desa Bali kita mendengar Dewata, Nawa, Sange, Milan itu. Kalau Sange itu kita terjemahkan lain menjadi Sangge. Sangge itu artinya bersatu, berkonsolidasi. Semua dewata itu berkonsolidasi, gitu.
Panca Maha Buddha juga begitu. Kalau kelima unsur itu tidak bersatu, saya nggak kapur gitu. Nah, kenapa kalau Betara Buddha bisa berkonsolidasi, bersatu, kenapa manusia tidak gitu loh? Oke, mungkin intinya, nah ini sedikit kita yang mudah-mudahan ada sedikit tambahan pemahaman baru, ya, yang tekankan, mari kita hati-hati. Pertanyaannya adalah, apakah selama ini kita sudah benar memahami hakikat daripada yajna itu? Jangan dibilang orang ngejaler, orang ke kantor, orang gitu itu tidak melihatnya. Ya, kalau kita tarik garis lurusnya, memanusiakan manusia itu tidak harus rekaman udang termangku sepertinya. Orang lain juga bisa begitu, dengan sosial. Oke? Jadi ini sebenarnya ini panca ya, di Bali ini bisa dijelaskan secara detail. Oke? Mungkin kalau seandainya ada waktu nanti, jadi kita diskusikan lebih detail lagi satu per satu. Itu semua. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Ini semua dengan Jeromantu. Beliau secara implisit menjelaskan bahwa sebenarnya badan itu adalah yajna itu sendiri. Karena dengan adanya badan yang ada di dalam manusia itu, sudah barang tentu dia bisa memutar cakra yajna, berkontribusi di dalam kehidupannya. Bagaimana seseorang harus memurnikan lingkungannya, dengan memurnikan lingkungan secara implisit juga, secara rigid, bahwa dia sudah memurnikan Panca Maha Buddha itu sendiri, memutar roda balance kehidupan itu, sehingga role of law daripada kehidupan dalam menjaga lingkungan itu bisa tertata dengan baik. Oke. Karena berhubung Niki panitia menetapkan sampai jam 12 siang, ini sudah melebihi waktu. Sebelum kami akhiri, ini ada closing statement sedikit dari Sane yang mewakilkan atau Sane nganganin Jero Bendesa Adat Kesiman. Lurus Dane Jero Bendesa. Iya, maksud Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Tiang langsung saja, singkat-singkat munten, matur suksuna ring ide Kandida Minsir dari Ibu DLHK, Pak Alit, Jero Alit, Dr. Jero Alit yang niki tiang ajak juga ring Kertodesa ya Pak Alit ya. Kertodesa adalah yang memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum di desa adat Kesiman kami. Bapak Saking PHDI, matur suksuna, Pak Kadis yang sudah banyak acara mendahului. Wassalamualaikum Ibu menghadiri, dan Bapak Ibu Sami di rumahku sareng sami Bapak-bapak sane sampun hadir di sini. Kita bersyukur bisa hadir di sini atas Asung Kertawara Nugraha dari Ida Sang Yang Widiasa yang mempunyai tempat ini, sehingga hari yang cerah niki kemarin harinya mendung, sekarang hari cerah, jadi direstui oleh alam dan Tuhan Yang Maha Esa sehingga cerah seperti ini, sehingga FGD niki bisa berjalan dengan baik. Terima kasih juga pada tuan rumah niki Gongni dari Yayasan Tukat Bindu yang menjadi inspirator, yang merupakan teman sejawat yang juga. Beliau ini memang ide-idenya luar biasa, sehingga Tukat Bindu menjadi ikon dari Denpasar sampai nasional bahkan internasional. Tapi yang bilang internasional, banyak tamu-tamu asing sudah hadir di sini. Itu yang menandakan bahwa Yayasan Tukat Bindu sudah go internasional. Yang salut dan tepuk tangan buat Gomit sebagai inspiratornya. Jadi yang bangga sebagai wakil di sini Jero Bendesa sebenarnya mau hadir hari ini karena beliau dapat tugas ke Pura Besakeh. Jadi beliau tadi pagi langsung memberikan amanat ke Titiang. Jadi Titiang pun hanya singkat-singkat mungkin. Dari FGD ini sangat luar biasa. Faktor penyebab dari Panca Yajna itu adalah pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan nike.
Jadi disinilah ranah desa adat. Tadi apa yang disampaikan sama Ibu yang akan mewakili ke Australia, Ibu, ke internasional ya. Jadi kalau desa adat kami dan desa adat Kesiman sudah menerbitkan pararem sampah. Nanti Ibu bisa cari ininya ke desa adat Kesiman, bahannya itu, dan itu 6 pararem kita sudah selesaikan, baik dari pelemahan, pawongan maupun parayangan sudah kita selesaikan dalam waktu 1 hari. Ini saksinya Pak Alit, ini Dr. Alit, yang 1 hari dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam kita hanya istirahat sebentar, makan pun di tempat, melanjutkan pararem itu untuk mengejar ini juga. Tantangan desa adat bahwa Bapak Gubernur sangat berharap sekali, menaruh harapan besar sekali pada desa adat. Makanya desa adat sangat sibuk sekali sekarang ini. Jadi semua, baik di desa adat dari pancayatnya semua, dari 3 hal itu, parayangan, pawongan, pelemahan itu harus di-handle oleh desa adat. Jadi sangat-sangat sibuk sekali kami di desa adat. Nah, dari penerapan ini desa adat sudah menerapkan di pura-pura, baik di pura, sebagai contoh adalah pura Mutering Jagat, pura Dalam, dan pura Pengrebongan. Kami setiap upacara tetap mensosialisasikan dan membuat aturan screening. Kalau pemuda kerama yang akan sembahyang ke dalam pura wajib mengeluarkan canang segala upakaranya ke tempat atau istilahnya kebun, tidak lewat plastik. Jadi plastiknya sudah disaring, di screening di luar, taruh di sana. Paling bawa kantong plastik untuk mengambil lagi sisa upacara atau canang yang sudah diaturkan. Jadi supaya tidak di dalam pura itu ada sampah-sampah plastik. Itu yang sudah kami terapkan di pura Mutering Jagat dan pura Pengrebongan kemarin. Dengan segala kekurangannya mungkin akan ada, ini peraturan yang baru buat kami juga perlu masukan dan belajar. Nah, untuk di pura sudah diterapkan juga biopori yang sudah dilaksanakan dan dikerjakan dan sudah kami disumbangkan oleh Yayasan Tukar Bindu juga, bahwa biopori itu sangat penting sekali untuk keselarasan lingkungan. Dan sisa upacara, sisa canang-canang itu kami sudah terapkan, kita masukkan ke biopori itu. Jadi dia lapuk sudah langsung bisa menjadi sumber pupuk. Itu yang kami terapkan di desa adat, dan kami juga mensosialisasikan kepada Jero Mangku, Idon Nak Lingsir, supaya bisa memberikan wejangan, bisa memberikan sabdanya kepada kerama, mengingatkan bahwa sampah-sampah plastik ini jangan dibuang sembarangan, simpan, bawa ke rumah atau taruh ke tempat sampah. Kalau di agama lain mungkin pada saat ada acara-acara yang melibatkan banyak orang, saat Idul Fitri mungkin, nah ini ustadz yang akan memberikan. Kami mohon supaya memberikan kepada warganya untuk mengambil sampah-sampah itu. Demikian juga ke pendeta, ke biksu, segala macam. Jadi ini lintas agama tentang FGD ini. Dan dia juga menyarankan supaya FGD ini juga melibatkan anak-anak muda juga. Jadi kalau boleh saya kasih saran dikit aja untuk mempersingkat waktu, kalau hal-hal seperti ini di FGD ini adalah batasan waktunya adalah 5 menit untuk pembicara, untuk narasumber. Jadi sudah poin-poinnya aja dikasih, sehingga audien lebih banyak, diberikan waktu, diberikan kesempatan, dan juga dibatasi 5 menit, sehingga anak-anak muda juga ikut. Karena generasi di tangan kita ada di mereka juga. Kalau mereka sudah bisa, anak muda, untuk peduli sama lingkungan, otomatis segala yang kita bicarakan di FGD ini pasti akan terlaksana. Itu yang perlu yang berikan sarannya Kide untuk FGD kemudian hari, 5 menit sehingga efektif, efisien. Setengah 11 mulai, 30 menit untuk narasumber, setelah itu 1 jam, 1,5 jam itu untuk audien. Itu jauh lebih menarik,
sehingga ada perdebatan. Apalagi ada yang lihat ada komunitas-komunitas banyak. Ini yang punya pengalaman di lapangan inilah yang kita beri banyak waktu, sehingga dia memberikan pengalaman di lapangan itu. Nah, kalau di Desa Kesiman kami juga menerapkan belajar dari Tukar Bindu juga, Sungai Ayung kita akan tata. Itu visi jangka panjang kita, karena saking panjangnya dari Tukar Balite sampai di muara pantai Padanggala itu sepanjang sungai itu kurang lebih 3 km. Kanan kiri kita akan bebaskan untuk jogging track. Itu visi misi kita di desa adat, sehingga ada sebelah kiri 5 meter, sebelah kanan 5 meter. Jadi sepanjang 3 km 10 sekitar 3 hektar ya. Itu bisa kita bebaskan, kita tanam pohon-pohon yang berkaitan dengan upacara yatnya, dengan lingkungan, dan ada jogging tracknya itu. Sehingga sungai itu kita juga akan berdayakan juga untuk pariwisata dengan banyaknya hadir, otomatis masyarakat yang mau buang sampah ke belakang rumahnya yang ada di sepanjang aliran sungai, jelas dia akan malu sendiri karena banyaknya kegiatan itu. Nah, itulah yang akan kami terapkan. Mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu, stakeholder di pemerintahan untuk mewujudkan visi misi kami. Kami tidak bisa sendiri karena terbatasnya dana dari desa adat, dan kami juga di desa dinas juga sudah punya. Sekarang desa adat Kelurahan Kesiman sudah punya TPS 3R. Baru saja punya, semoga bisa bermanfaat. Di Kertelangu sudah punya TPS 3R juga. Dan di Petilan rencana kita akan carikan tempat untuk TPS 3R juga. Nah, aset provinsi yang ada di Kertelangu juga sudah kita mohonkan. TPST kemarin sudah kita diskusikan, TPS terpadu. Jadi itu yang bisa kami lakukan di pelemahan. Di Pawongan kami akan siap juga hubungan manusia dengan manusianya dengan upacara-upacara massal, sehingga bisa menghemat biaya, sehingga meringankan kramo ini dan menekan upacara-upacara itu. Upacara sebaiknya sederhana tanpa mengurangi makna. Jangan bermewah-mewahan sehingga mengurangi ekonomi kita. Jauh lebih penting adalah kependidikan, ke sumber daya manusianya lebih kita tekankan, sehingga apa yang disampaikan dalam FGD ini temanya bisa jalan. Jadi itu yang bisa kita sosialisasikan, sehingga dari pelemahan Pawongan sehingga bisa kita wujudkan keparayangan, hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau sudah keduanya ini sudah kita bisa jalankan. Jadi itu yang bisa Tiang sampaikan, sehingga mudah-mudahan ini harapan kami. Yayasan Tukar Bindu, Bung Nik sebagai inspiratornya sangat luar biasa sekali. Kami bangga Desa Adat Kesiman, Yayasan Tukar Bindu bisa memberikan inspirasi baik di Denpasar, di Bali, di nasional dan internasional. Itu harapan kami, sehingga apa yang kami lakukan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Demikian dari Titian Ring Desa Adat Kesiman, berharap banyak dengan FGD ini bisa diterapkan langsung ke lapangan. Tidak hanya hanya teori saja, kita bisa terapkan. Yang harapkan itu, dan anak muda Yowana bisa lebih kita ajak, kita rangkul bersama-sama. Iya, matur semua atau yang sikap anto pramasadi. Om Santi Santi Santi. Oke, suksema untuk angganing Desa Adat Kesiman, wakil Desa Adatnya yang mewakili, beliau sudah banyak memberikan closing statement bahwa intinya peraram tentang sampah dan pengelolaan lingkungan di Desa Adat sebenarnya sudah ada. Ini sebagai bahan kajian untuk kita bersama, untuk referensi juga. Bagaimana gerak daripada Desa Adat Kesiman ini di bawah pimpinan Desa Adat yang baru ini melakukan pembenahan di segala lini. Kita memberikan apresiasi yang luar biasa sekali. Baik, ketika kita bicara terjawab sudah judul
daripada apakah benar pancayatnya salah satu faktor pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Jadi setelah mendengar daripada paparan narasumber bahwa tidak benar bahwa pancayatnya ini menjadi salah satu sumber kerusakan daripada pencemaran lingkungan. Jadi dari pemaparan narasumber tadi sudah jelas secara implisit bahwa manusia sebagai aktor utamanya, gerak dalam kehidupannya adalah pancayatnya itu sendiri, dan yang menjaga manusia dan menjaga alamnya ini adalah manusia itu sendiri. Jadinya bahwa manusia selain menjadi aktor, menjadi subjek dan objek daripada kehidupan di dunia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan dan mengantarkan dalam acara FGD ini. Juga PHDI juga terima kasih saya ucapkan. Ternyata bisa PHDI juga ada tentang lingkungan dengan satkertiknya. Terima kasih kepada Bu Co yang mewakili DLHK-nya, kepada Raja Guru dari Gangsa Yoganya, sampun Presiden sudah bersedia mengisi menjadi narasumber FGD pada kesempatan hari ini. Baik, saya tidak berpanjang kalam, berpanjang tutur. Mohon maaf untuk kanistaning kayowak manah titiang untuk ngenter acara FGD puniki pukutang titiang untuk Pramasanti. Om Santi 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 Om. Ini yang titiang ring